Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nanda sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita akan membahas mengenai surah Ali Imran ayat 191 dan 159. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Ali Imran 190 tentang cara membaca dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid. Sebelum kita membahas Ali Imran 191 dan 159 ini, kita kembali melihat kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita. Ini materi pokoknya Ali Imran 190, 191, dan 159. Kalau kompetensi dasarnya menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Ali Imran 190 sampai 191 dan 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Itu kompetensi dasarnya. Dan selanjutnya indikatornya menjelaskan cara membaca, kemudian mengidentifikasi hukum tajwid. Tapi tentunya menjelaskan cara membaca di sini tidak lepas dari hukum tajwid. Nah, kita tidak akan bisa membaca dengan baik, membaca dengan benar kalau kita tidak memahami hukum-hukum tajwidnya. Sehingga pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang hukum-hukum tajwidnya. Tapi perlu saya sampaikan kepada Ananda sekalian bahwa yang saya bahas nanti di sini hanya hukum tajwid yang belum kita pelajari pada pelajaran yang lalu, pada ayat 190. Karena pada 191 ini, apa yang telah kita pelajari banyak yang berulang. Hanya yang saya kasih tanda panah itu yang belum saya jelaskan. Tapi yang selainnya itu saya kira sudah berulang sama hukum tajwidnya pada ayat 190. Ini pertama, kata atau kalimat Allahu itu disebut lam jalalah. Ada huruf lam di situ, Allahu. Lamnya di situ ada dua hukum bacanya. Kadang dibaca tafkhim, kadang dibaca tarkik, kadang dibaca tebal, dan kadang-kadang dibaca tipis. Jadi itu kalau kita dapatkan lafaz Allahu, kadang dibaca Allahu tebal, kadang dibaca Allahu tipis. Yang tebal itu disebut lam jalalah tafkhim. Kalau yang tipis disebut lam jalalah tarkik. Kapan dibaca tebal? Apabila ada lafaz Allahu dan huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhamma, maka Allahunya dibaca tebal. Seperti di atas. Ada kata Allah, yaskurunallaha. Sebelum Allahu itu adalah huruf nun, yaskuruna. Jadi huruf sebelum Allahu adalah huruf nun. Nunnya kebetulan berbaris fathah sehingga Allahunya dibaca tebal, disebut lam jalalah tafkhim. Seandainya huruf nunnya berbaris kasrah, maka mesti Allahnya itu dibaca tipis. Saya kasih contoh yang terbaca tipis.
Bismillahi. Nah, kalau dibaca tipis, bukan bismillahi, tapi bismillahi. Kenapa dibaca tipis itu? Karena huruf sebelum Allahu berbaris kasrah, yaitu mim, bismillahi. Nah, jadi saya ulangi kembali, rah tafkhim itu, lam tafkhim, lam jalalah tafkhim itu, apabila ada lafaz Allahu dan sebelum Allahu, huruf sebelum Allahu itu berbaris fathah atau dhammah, maka Allahunya dibaca tebal, disebut lam jalalah tafkhim. Kemudian selanjutnya idgham bigunnah. Ini idgham bigunnah masuk dalam hukum nun sukun atau tanwin. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas satu jenis hukum nun sukun dan tanwin, yaitu idgham bila gunnah. Sekarang idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu yang berbaris dua, fathatain, dhammatain, kasratain. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf. Apa itu hurufnya? Ya, mim, nun, dengan waw. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf itu disebut idgham bigunnah. Cara membacanya dilebur dan berdengung. Contohnya di atas. Qiyamau, itu mim berbaris tanwin, berbaris fathatain, bertemu dengan waw, maka itu disebut idgham bigunnah, dileburkan dan didengungkan. Qiyamau, sama di belakangnya itu, sama di belakangnya. Itu yang ada di belakangnya, dan itu dan tanwin bertemu juga dengan itu juga idgham bigunnah. Ada tanwinnya qu'udau wa ala, itu idgham bigunnah juga. Sama dengan ini, tanwin juga bertemu dengan waw. Kemudian selanjutnya ikhfa. Ini ikhfa juga hukum nun mati dan tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Itu huruf ikhfa ada 15. Ada 15. Ini ada hurufnya. Ini ada 15 hurufnya. Mulai dengan sa, fa, dal, za, zal, za, sin, shin, sa, da, ta, za, fa, qaf, kaf, jim. Itu 15 hurufnya. Ada 15 hurufnya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka hukumnya disebut ikhfa hakiki. Cara bacanya dibaca samar berdengung. Contohnya di sini ikhfa. Batilan, itu lannya, itu lan. Batilan su. Jadi itu tanwin, lan berbaris dua di situ bertemu dengan sin. Maka cara bacanya itu disamarkan dan didengungkan. Batilan, seolah-olah lannya itu sudah mau masuk pada sin. Batilan subhanak, didengungkan. Saya kira itu yang disebut ikhfa. Dan banyak contoh-contohnya nanti ikhfa di bawah. Tapi yang jelas, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa ini, maka itu dibaca ikhfa, dibaca samar dan berdengung. Baiklah, kita pindah kepada materi berikutnya. Ini pada ayat 159. Di ayat 159 ini
hampir semua hukum tajwid yang ada di sini sudah terbahas di 190 dan 191. Sehingga saya tidak perlu lagi mengulang membahasnya. Tinggal satu jenis di sini yang belum saya bahas. Ini yang kita akan bahas. Apa itu? Ini. Ishar khalqi. Ishar khalqi. Apalagi itu ishar khalqi? Apabila ada nun sukun atau tanwin. Ini masih nun sukun. Bertemu dengan 6 huruf. Alif, ain, goin, ha, kha, dengan ha. Jadi 3 jenis ha itu. Ada ha yang ha, ada kha yang pakai titik, ada juga ha yang bundar-bundar itu seperti kacamata. Nah, itu semua ha. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tadi, alif, ain, goin, ha 3, ha, kha dengan ha, maka hukumnya disebut ishar khalqi. Cara bacanya dibaca jelas, tidak boleh berdengung. Jelas dan tidak berdengung, namanya ishar. Biasanya kedengarannya matiin. Contohnya di sini ada 3. Fa'san galizal, tanwin bertemu dengan goin. Fa'san galizal qalbi, tidak boleh fasang, tapi fa'san. Fa'zan galizal qalb, karena ishar. Kemudian contohnya lain di sini, min haulik, nun mati bertemu dengan kha. Nah, itu juga ishar khalqi, dibaca jelas tidak berdengung. Min haulik, min haulik, bukan min haulik. Kalau min haulik itu sudah ada dengungnya, tapi min matiin, min haulik. Nah, kemudian anhum, anhum itu nun mati bertemu dengan ha, itu juga ishar. Anhum, bukan anhum, tapi anhum. Jadi kalau dibaca fa'fu anhum, fa'san galizal kalbi, min khawlik, itu semuanya matiin. Itu yang disebut ishar khalqi. Jadi Anda sekalian, kita harus tahu hukum nun mati. Itu nun mati ada semua hukumnya. Misalnya kalau bertemu dengan huruf alif itu ishar. Kalau bertemu dengan huruf sa itu ifa. Kalau bertemu misalnya dengan huruf mim berarti idgham biguna. Kalau bertemu dengan ra misalnya itu huruf idgham bilaguna, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kira sudah berapa jenis di sini semua hukum tajwid yang ada di ayat 190, 191 dan 159 sudah saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sekalian. Jadi kita mengulang-ulang kembali hukum-hukum tajwid yang ada di situ dan cara membacanya dengan baik. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fa'zan ghalizal qalbi law faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr faida azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya kira semua hukum bacaan di situ semuanya sudah dijelaskan. Demikian yang sampai saya sampaikan Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.